harta, tahta, atau Tuhan. Memang suatu kebenaran tidak semua orang siap untuk menerimanya. Namun siap atau tidak siap, kebenaran Shalom, senang dapat berjumpa kembali dalam program Kamu Bisa. Saya sangat diberkati dengan respon-respon positif akan program Kamu Bisa dan sangat bersuka cita dapat memberikan sharing yang meneguhkan dan menguatkan kamu semua. Bersama saya, Pastor Budianto Tan. Standar kehidupan saat-saat ini semakin tinggi, di mana segala kebutuhan meningkat. Apalagi zaman sulit seperti sekarang ini. Banyak yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berjuang tanpa henti. Karena tantangan demi tantangan yang dilalui semakin berat. Kita tahu dari sehari ke sehari, minggu ke minggu, bahkan tahun ke tahun punya tantangannya tersendiri. Sehingga tantangan tersebut merebut perhatian yang lebih besar daripada seharusnya. Bahkan sebagian besar orang memilih untuk mengumpulkan harta adalah jalan terbaik untuk menghadapi musim tantangan agar tetap dapat bertahan. Oleh karena itu, orang-orang terjebak pada permainan dunia. Perhatikan Pengkhotbah 5 ayat 9 dan 10. Siapa yang mencintai uang tidak akan pernah puas akan uang. Dan siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Kecenderungan manusia ialah ia tidak pernah puas untuk apa yang dimiliki. Harta dan tahta yang luar biasa pun tidak menjamin rasa puas. Lihat kata pengkhotbah, bukankah itu kesia-siaan? Kamu mencari apa yang bisa datang dengan sendirinya, tapi kamu lupa untuk datang kepada yang empunya, sehingga membuat kamu terjebak pada permainan dunia. Mari selami lebih dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberi kekekalan kepada hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Permainan dunia mengalihkan kamu dari Tuhan. Memang dunia melihat harta dan tahta menandakan seorang berhasil dalam hidupnya. Akan tetapi itu juga bisa menjadi penghalang bila kita lupa diri terhadap siapa yang mencurahkan berkat tersebut. Sehingga rasa haus akan harta dan tahta lebih daripada rasa haus terhadap kebenaran firman Tuhan. Dalam firman Tuhan dalam Matius 19 ayat 16 sampai 26, jika diteliti lebih dalam, di mana anak muda yang kaya raya ini terlihat religius ketika ia bertanya kepada Tuhan. Seolah-olah semua telah dikerjakan. Tapi lihat apa yang menghalanginya. Perlu digarisbawahi apa yang menjadi pertanyaan anak muda tersebut. Bertanya bukan untuk mendapatkan jawaban yang benar. Bertanya untuk mengetahui pemikiran seseorang. Bertanya untuk mencari kesalahan orang. Ingat, anak muda itu berkata, semua sudah saya lakukan. Kemudian ia bertanya kembali, bukan untuk mencari kebenaran, tapi suatu pembenaran. Kenapa? Perhatikan cara ia bertanya.
Ada lagi nggak selain ini semua? Dia sedang membanggakan diri bahwa ia telah melakukan semua yang menjadi jawaban Tuhan. Tapi ketika Tuhan berkata, bagikan hartamu kepada mereka yang membutuhkan, seketika itu juga membuat anak muda itu bersedih. Karena perumpamaan Tuhan yang sederhana tapi sangat memberatkan pribadinya, di mana Tuhan sedang mengajak anak muda itu ke level yang lebih tinggi, menawarkan kemerdekaan dan kelegaan yang jauh lebih dibutuhkan. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya untuk ikut Tuhan. Tuhan tidak melihat apa yang ada padamu, tapi Tuhan melihat kesungguhan hatimu kepadanya. Tidak bisa disandingkan dengan mamon. Seringkali orang ogah mengenal Tuhan karena takut sengsara, dan tak jarang orang juga terfokus bagaimana kebenaran pribadinya, bukan kebenaran Tuhan yang harus dihidupinya. Tuhan tidak butuh sekedar teori yang kamu miliki, namun Tuhan serius melihat kesungguhan hatimu melalui kebenaran yang dikerjakan. Sekali lagi, pemuda itu datang bukan untuk mencari kebenaran, tapi pembenaran, serta ingin menyombongkan diri. Walau di balik itu ada tawaran besar yang Tuhan berikan, tapi tidak menjadi daya tariknya. Justru itu membuat ia berpaling. Ia lebih tertarik kepada pembenaran diri dibanding kebenaran yang membuatnya merdeka. Di sini bisa terlihat, terkadang orang hanya mendengarkan kebenaran, apa yang enak didengar, menutup telinga, bahkan pergi untuk suatu kebenaran yang tidak enak didengar dan dilakukan. Harta, tahta, atau Tuhan, memang suatu kebenaran tidak semua orang siap untuk menerimanya. Namun siap atau tidak siap, kebenaran tetaplah kebenaran yang akan mendatangkan kemerdekaan dan kelegaan dan membawa damai sejahtera. Karena banyak orang terlalu nyaman di zonanya, lupa bahwa ia harus mengupgrade dirinya lebih baik dari sebelumnya. Bukti kecintaan bukan apa yang gampang dikerjakan, tapi yang sulit sekalipun tetap akan dikerjakan. Cinta dan kesetiaan adalah satu paket yang tidak terpisahkan. Namun ketika kamu membedakannya, ada sesuatu yang harus menjadi koreksi oleh pribadimu. Belajar dari anak muda ini. Kecintaannya kepada Tuhan hanya sebatas apa yang bisa dia kerjakan. Tapi yang sulit ia tinggalkan. Ada ayat firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ingat dan ingat, kamu tidak bisa mengabdikan cintamu lebih dari satu. Tapi kamu harus fokus apa yang menjadi kebenaran. Harta dan tahta tanpa Tuhan akan sia-sia. Tuhan, harta dan tahta akan menjadi pelengkap dalam kehidupanmu. Jangan biarkan diri terjebak dalam permainan dunia ini, tapi jadilah pemain di dunia ini di dalam kebenaran firman Tuhan. Mungkin saat ini sangat sulit bagimu untuk menjalankan kehidupan. Walau begitu, itu bukan alasan untuk membenarkan diri dan mengesampingkan Tuhan. Tapi tetaplah berpegang teguh kepada firman-Nya. Karena kamu akan dapat melalui setiap musim tantangan, bukan melalui kekuatanmu, tapi dengan kasih Tuhan yang dicurahkan kepadamu. Mengumpulkan harta di dunia ini memang penting, namun jauh lebih penting mengumpulkan harta di surga yang menjadi kekekalan nantinya. Mengumpulkan harta secara pintas tanpa Tuhan tidak akan membawa damai dibandingkan mengumpulkan harta melalui proses bersama Tuhan. Hidup ini bukan mengenai harta dan tahta semata, tapi kamu harus fokus kepada siapa yang memberikan harta dan tahta. Bahkan kehidupan yang kamu hidupi saat ini, agar hidupmu
bersandar kepada Tuhan, bukan pada harta dan tahta. Harta dan tahta dunia boleh pergi, tapi jaminan harta surgawi Tuhanlah yang sanggup memberikannya. Kamu bisa. Tuhan Yesus memberkati.